sarana hiburan dan informasi 101,7 Radio Suara Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Suaka, Suara Harmoni Bhinneka. Suara Harmoni Bhinneka ya. Iya, kita ketemu lagi hari ini akan ngobrol bersama Bapak Wali Kota Probolinggo dan sudah nggak asing lagi ya kalau semua beliau ini di program Suaka ya. Bersama Dr. Aminuddin SPOGK MKes. Iya, Bapak sapa dulu dong ini Mitra Suaka yang selalu setia untuk menyaksikan nih. Selamat siang para mitra Suaka, Suara Harmoni Bhinneka. Harmoni Bhinneka ya. Jadi dari berbagai macam dengan varian-varian nanti pembicaraan kita bisa meluas kemana-mana artinya ya. Iya betul. Iya, saya sebagaimana sudah disampaikan tadi Dr. Aminuddin selaku Wali Kota Probolinggo ini kembali lagi bertemu dengan para pemirsa dalam rangka bincang-bincang dan melihat serta membicarakan masalah-masalah terkini di Kota Probolinggo, khususnya 100 hari yang baru saja kita lewati. Iya, Bapak kalau boleh saya katakan 100 hari awal ini menjadi pondasi Bapak untuk melanjutkan kinerja hingga 5 tahun ke depan ya Bapak ya. Ya. Ada gak sih Pak Wali ngerasakan, karena kan beberapa hari terakhir juga intens banget dari awal menjabat langsung ketemu sama masyarakat. Roadshow hampir bukan hampir, sudah selesai 29 kelurahan ya Pak ya. Iya. Dan di situ juga menampung aspirasi secara langsung. Nah ini kira-kira gambaran Bapak seperti apa Pak hasilnya kalau berdasarkan refleksi kemarin nih? Ya, bukan main ya, bukan main. Tidak terasa kita sudah melewati 100 hari pertama. Di sini betul tadi sebagaimana disampaikan Mbak Yuni, kita collecting permasalahan, melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian kita dengan situasi dan kondisi efisiensi ini mencoba mengambil peran di mana program-program yang sudah kita canangkan dari awal, baik melalui visi, misi, kemudian program-program pokok dari saya dan Ibu Ina itu sedapat mungkin di 2025 ini kita laksanakan. Dan alhamdulillah dengan efisiensi ini ternyata banyak hal juga yang sudah bisa kita lakukan dalam 100 hari ini. Dan ini juga menjadi menjadi landasan bagaimana kita menyusun program-program pembangunan di 2026 nanti. Karena kan memang yang program menjadi amanah kita ini di 2026 gitu. Iya, Pak, yang paling banyak dilakukan setelah roadshow ke masyarakat ini sebenarnya dampak positifnya juga mereka rasakan ya Pak ya. Betul, Karena kan contohnya nih kayak kemarin ketika Bapak motivasi untuk mencintai lingkungan, akhirnya lingkungannya menjadi bagus. Taman tematik bagus dan dapat hadiah lagi satu tosa gitu ya untuk satu RW itu. Ini bakal berkelanjutan ya Pak ya? Oh tentu, jadi ini salah satu contoh ya dalam rangka kita membuat Probolinggo cantik. Artinya biar cantik kan mesti bersolek. Kita yang paling pokok kan di sini masalah itu sampah. Sampah ini harus kita selesaikan dan untuk itu maka bagaimana mulai dari penghasil sampahnya, artinya rumah tangga, kemudian lingkungan rumah tangga, RT, lebih luas lagi RW yang kita pandang bisa kita lakukan pembinaan dengan yang namanya kita bentuk bank sampah. Nah, bank sampah ini pun
kita lakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak, termasuk dari penggadaian, sehingga sampah itu bisa kita konversi menjadi emas namanya. Sampah menjadi emas. Ini sungguh menarik, ya. Nah, kemudian setelah ada bank sampah, di mana kelola bank sampah ini sudah betul di satu RW yang kita kenal dengan reuse, kemudian mana bisa digunakan lagi, atau memang harus kita kurangi, yang mana bisa kita manfaatkan, reuse dan recycle, mana yang bisa kita putar lagi di sana. Nah, inilah sisa-sisa tadi harus kita buang langsung ke tempat pembuangan air sampah. Nah, jadi tidak lagi kita tumpuk di tempat pembuangan sampah sementara. Ya. Nah, ini manfaat TOSA tadi. Artinya nggak secara otomatis bisa dapat TOSA satu RW ini. Iya, Ya, Pak, ya. harus siap dulu. Mereka juga harus punya program proaktif untuk urusan lingkungan ya, Pak. Dan optimis masyarakat kita memang semuanya juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, ini dia, alhamdulillah animo dan refleksi dari masyarakat terhadap program-program kita ini sungguh luar biasa, ya. Jadi terutama mereka yang setelah memahami dan mendapat sosialisasi tentang bagaimana itu sampah harus dikelola, bagaimana efeknya kalau sampah ini tidak dikelola. Dan ada hal yang menarik tadi, misalnya kita jadikan sampah itu betul-betul emas gitu. Jadi ada yang sudah dapat itu sampai 25 gram emas dari pengolahan sampah. Nah, kita berharap dengan sampah terselesaikan ini merupakan pokok dari bagaimana kita membuat kota Probolinggo ini menjadi kota yang bersih. Nah, gitu. Kemudian sampah yang ada pun ini dalam proses kita kelola nanti melalui pihak ketiga menjadi energi terbarukan. Oke. Gitu. Ya, informasinya bakal ada kerjasama lanjutan gitu ya, Pak, ya. Betul. Walaupun masih rahasia dulu gitu maksudnya. Iya, yang nggak rahasia tapi dalam proses ini, cuma belum MOU. Insya Allah 2-3 minggu ini kita MOU. Berarti sinyalnya udah positif berarti ya, Pak? Udah positif banget. Alhamdulillah. Artinya kan Bapak melakukan banyak cara ketika mengetahui bahwa ini di tahun ini kan tidak bisa langsung Iya, dari pastinya. ratusan RW untuk bisa langsung dapat TOSA-nya ya. Secara bertahap dulu gitu ya, Bapak, ya. Iya. Jadi muter otak juga ini gimana ya? Iya. Ya, yang muter otak artinya kita bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Maka saya selama 100 hari pertama ini turun ke kelurahan untuk melihat masalah-masalah apa yang timbul di dalam di masyarakat sendiri. Nah, kalau kita mendengar langsung kan langsung diketahui Heeh. apa yang betul-betul disampaikan masyarakat. Nah, ini berbeda kalau kita tidak turun langsung. Dan alhamdulillah akibat atau respon masyarakat terhadap program ini, saya turun ke semua kelurahan, berbincang-bincang dengan masyarakat, ini mendapat Banyak banyak masukan sekali ya, Pak, ya? masukan, ya. Masukan. Dan mereka juga bukan hanya turun saja, jadi kita ajak untuk berbenah juga di kelurahan itu. Baik dalam program-program pembersihan, kemudian pemanfaatan yang namanya pekarangan, kemudian kegiatan-kegiatan dengan yang bersifat membangkitkan ekonomi masyarakat, UMKM mereka pameran UMKM, ya. Kemudian juga kita bertanya tentang kemungkinan destinasi wisata yang ada kita kembangkan banyak sekali. Iya. Baik. Jadi akhirnya ini saling berkaitan ya, Pak. Dari ketika tempatnya bagus, cantik, dibikinlah sebuah event ya. Betul. Kemudian UMKM-nya dilibatkan, Iya. masyarakatnya diajak beramai-ramai. Jadi bukan satu titik, akhirnya pindah-pindah ini ya. Iya, jadi sambung menyambung dan ini sungguh sangat menarik, ya. Itu bagaimana ternyata masyarakat kita itu diajak berdiskusi sangat suka dan nyambung gitu. Artinya potensi kita di kota Probolinggo ini dengan situasi dan kondisi masyarakat sekarang ini sungguh sangat-sangat berpotensi untuk menjadikan Probolinggo ini ke depan menjadi suatu kota yang lebih hidup, lebih bagus, lebih bersih, dan lebih siap nanti menghadapi proses-proses pembangunan termasuk program-program nasional yang sudah
ada sampai saat ini. Iya. Pak, dari roadshow 29 kelurahan mungkin Bapak melirik nih, pasti ada satu atau kelurahan yang potensial di tahun 2026 mau diapakan ya? Oh, banyak sekali, Jadi nggak hanya satu berarti ya, Pak? nggak ada satu ya. Misalnya kita lihat event ya, kita lihat event dari tentu ini kan konklusi dari kita ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Kita awalnya tuh ragu nih, kira-kira banyak nggak kita buat event di kota Probolinggo ya. Ternyata dalam 100 hari ini sudah hampir 250 event. Dan ide-ide ini merupakan ide-ide dari masyarakat. Artinya kita turun ke masyarakat, masyarakat sendiri yang menyajikan, ya, menyajikan. Berarti mereka kreatif ya, Pak, ya? Kreatif dan mandiri, Jadi hampir sebagian besar lah, hampir sebagian besar event kita ini merupakan event yang mandiri, ya. Event yang mandiri dari masyarakat, kita ajak masyarakat, ayo kita kumpul. Waduh, senang sekali, banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita. Apalagi nanti ke depan dengan komunikasi yang terus kita jalankan, insya Allah ini terus nanti berkembang dan membuat suasana, apakah itu kesenian, apakah itu budaya, apakah itu tarian dan lain-lain, ini menjadi hidup semua. Oke. Ya, kita break dulu sebentar. Baik, Pak, kalau bisa dikatakan cafe break itu saya jadi ingat Bapak suka nongkrong ngopi-ngopi gitu ya. Iya. Akhirnya timbullah yang namanya ada kopi digital Betul. yang juga di situ menggerakkan kalangan muda untuk bisa berbaur, mereka bisa bernyanyi, tetapi juga ada fasilitas pelayanan. Betul. Nah, ini berkelanjutan ya Pak, semua program Bapak dari awal ini semuanya berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan ini ya Iya, Pak Fri ya? tentu karena hal-hal yang baik itu akan kita teruskan. Betul tadi ya, kita karena ya suatu hal yang biasa mungkin ya, selama ini kita ya sering ngopi-ngopi lah ya. Nah, kita men-setting, membuat suasana bagaimana dengan ngopi-ngopi ini tidak hanya kita bisa ngobrol-ngobrol yang biasa, tapi yang lebih penting lagi bagaimana obrolan itu lebih mengarah kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Makanya tadi sekarang kita buat di depan kantor DKUP di Jalan Mastrip itu yang namanya warung kopi digital. Iya, dan itu juga memfungsikan keberadaan UMKM juga dilibatkan di sana ya Pak, kayaknya Betul. dagangan-dagangannya juga ditaruh di sana. UMKM, kemudian yang paling penting di situ menjadi tempat untuk berdiskusi Iya. tentang ekonomi Kreatif ya. terkini atau ekonomi kreatif dari masyarakat Probolinggo. Nah, tempat ini yang lebih keren kalau disebut itu semacam co-work space ya. Bagaimana kita bisa berdiskusi, bekerja sama di satu tempat yang kita siapkan betul. Nah, sambil tadi santai, suasana yang santai. Kadang-kadang dengan suasana santai itu banyak ide-ide kreatif ya, daripada harus misalnya datang ke kantor wali kota terus resmi gitu ya. Nah, ini sambil nyanyi-nyanyi, timbul ide-ide kreatif yang bukan main, banyak ya, terutama dari anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini banyak hal yang sudah kita lakukan ya, di antaranya dari info anak muda ini, Kota Probolinggo ini sekarang juga dipercaya menjadi bagian kerjasama dari yang namanya PT Agrinas Palma Nusantara, yaitu bagaimana kita bisa menyediakan tenaga kerja perkebunan untuk program Pak Prabowo 1.000 Tenaga kerja ya Pak? iya, bukan 1.000, 1 juta hektar sawit. Nah, itu dibutuhkan lebih kurang nanti sekitar 4.500 tenaga kerja. Nah, ini sudah kita kirim ya, bertahap. Nah, ini dari ide-idenya anak muda untuk berkomunikasi kemana-mana. Ya, artinya mereka kan juga ini ya Pak ya, dari waktu ke waktu itu juga berkolaborasi terus dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan informasi. Betul. Jadi ini yang kita pentingkan, bagaimana kita bisa yang namanya mengembangkan suatu kerjasama menyeluruh atau yang lebih kenal dengan program Pentahelix. Kita libatkan anak-anak muda, kita libatkan akademisi, kita libatkan pengusaha, kemudian kita libatkan
organisasi-organisasi massa. Selain kita juga mengembangkan diri, memberikan suatu sistem yang lebih lebih terkini sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu makin meningkat. Oke, ngobrol-ngobrol tentang Kota Probolinggo bersolek ya, Pak, ya. Kita tahu di media sosial itu dikatakan, "Ini digaungkan terus sama Pak Wali, tapi mana nih kerjanya nggak kelihatan." Nah, kapan nih mau digarap alun-alunnya? Terus Oh kemudian ya. kapan mau dipercantik kotanya? Iya, Kemudian tamannya mau diapain? Nah, ini semua lagi nunggu. Ini sudah masuk dalam planning semua untuk urusan infrastruktur ini juga ya, iya, Pak? iya. Jadi teman-teman warga Kota Probolinggo, kalau sekarang kita jalan-jalan lah ya, di jalan-jalan terutama di sekitar Jalan Sudirman, Soekarno-Hatta itu sudah kita benahi ya. Benahi tamannya, kemudian di sekolah-sekolah ya, kemudian di kantor-kantor pemerintah. Ya memang harus bertahap karena memang ini ada efisiensi dan insya Allah nanti di akhir tahun 2025 ini khususnya pertengahan Juli itu program-program yang hasil kita efisiensi mulai dijalankan. Apa itu? Misalnya alun-alun. Iya. Alun-alun nanti kita revitalisasi mulai pertengahan Juli sehingga kita percantik dan insya Allah ini di sana juga kita tata lagi apakah itu PKL, apakah itu nanti penjual-penjual makanan ya, sehingga tertata dengan rapi dan menjadi harapan kita nanti ke depan kebanggaan dari masyarakat Kota Probolinggo. Berikan juga jalan Sudirman Soekarno-Hatta nanti akan kita buat tempat pejalan kaki yang lebih luas, kemudian lebih cantik. Dan ini dalam proses semua memang bertahap dan nanti tahun-tahun berikutnya kita ke Cokro, kemudian ke Geledak Serang, terus kita kembangkan semua yang potensi untuk apakah itu tempat perkembangan ekonomi masyarakat ataupun tempat kumpul atau bahkan ya pariwisata baru. Iya. Oh ya, tadi udah coffee break tapi belum minum kopinya ya, Pak. Silakan Mbak dinikmati Iya. dulu nih. Ya, tapi kayaknya masih panas. Masih panas ya. Berarti dibuka dulu berarti. Ya. Kelihatan masih asapnya kan. Oh, Asapnya. dan pembahasan juga harus lebih panas seperti ini, Pak. Wah, Oh ya, Pak, bagaimana Bapak menyikapi ketika dianggap bahwa apa sih kerjaannya wali kota kok nggak kelihatan? Padahal banyak hal yang dilakukan yang tidak terlalu terekspos seperti halnya kerja yang harus membuat kebijakan penting di 2026 harus sampai tengah malam, sampai rapatnya jam 3 pagi gitu ya, Pak, ya. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini kan memang tidak perlu terekspos, Iya. karena itu menjadi sebuah tanggung jawab dari seorang kepala daerah. Tetapi, ketika dikatakan tidak bekerja bagaimana Bapak nih responnya? Ya nggak apa-apa, namanya juga masyarakat atau orang ya. Kadang-kadang sudut pandang kita itu memang terbatas. Artinya dalam suatu posisi kita tidak bisa melihat semua hal yang ada di sekitar kita. Jadi ini yang perlu dilakukanlah komunikasi seperti sekarang ini ya, kita komunikasi bagaimana. Makanya tadi salah satu ya kita turun ke sebuah kelurahan untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan utama. Salah satu program kita adalah mencoba mulai melakukan kegiatan dalam rangka Probolinggo bebas banjir. Jadi di awal saya menjabat sebagai wali kota, itu program untuk membersihkan drainase itu sangat sedikit. Bahkan cuma ada saya lihat itu 2 program. Nah ini kita jadikan bukan lagi naik 100% tapi naiknya berpuluh-puluh kali lipat. Ratusan titik kalau nggak salah ya, Pak? Iya, jadi ya tidak sampai ratusan. Tapi dari 2 kita jadikan tuh 58. 58 titik yang besar, mungkin yang kecil-kecil ini nggak Oh iya, dihitung ya. ya, akhirnya yang kecil-kecil ikut semua kan ya. 58 titik ini sudah menyelesaikan drainase kita yang kurang berfungsi baik. Yang rawan lah. Ya, rawan itu hampir sekitar 60-70%. Oke.
Sehingga wajar ini di akhir-akhir ini walaupun hujan agak besar, Iya. itu kita masih melihat tidak terjadi banyak genangan di Kota Iya. Probolinggo. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak ya. Ya, tinggal nanti bagaimana proyek untuk program-program yang besar itu memang harus masuk di proyek 2026. Nah, perbaikan misalnya bot yang besar, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan aliran utama itu nanti di 2026 gitu. Ya, artinya semua memang sudah direncanakan ya Pak ya, tapi secara bertahap juga dalam Ya, pelaksanaan. ya, karena kekuatan APBD kita juga memang terbatas ya. Iya Pak, balik lagi tentang kepedulian Bapak terhadap warga tidak mampu ya. Beberapa waktu yang lalu sempat ada yang nge-tag Bapak juga di media sosial Bapak Wali Kota, dan itu dibuktikan bahwa punggawa di bawahnya, orang-orang yang berada di dinas-dinas ini semuanya juga mendukung dari kinerja Bapak Wali Kota. Sehingga ketika ada masukan dari masyarakat ini pun juga langsung direspon dan ditindaklanjuti. Nah, hal-hal yang seperti ini pernah nggak Pak Bapak ketahui atau tidak mereka komunikasikan gitu ya, tapi sudah ada langkah nyata yang mereka lakukan untuk kinerja bagi pemerintah kota ini? Ya, jadi memang salah satu dari visi dan misi saya dan Ibu Wakil ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan kita sekarang ini di angka lebih kurang 15.000 lebih, dan ini harus kita gerus terus, dan mudah-mudahan nanti bisa berkurang sampai dengan 5.000 ya, dalam 5 tahun ya. Memang bertahap. Sekarang program-program ke arah sana itu tentu kita galakan. Jadi fokus semua kegiatan yang ada di kota ini sekarang adalah bersentuhan dengan arah kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Apakah itu menyangkut masalah pendidikan? Nah, pendidikan alhamdulillah kita salah satu kota yang mendapat kepercayaan dari Kementerian Sosial itu sebagai tempat uji cobanya sekolah rakyat. Iya, Ini per tahun ini ya Pak ya? Ya, Juli ini kita sudah mulai dan program-program itu sudah jalan, sehingga nanti diharapkan mereka-mereka yang kurang mampu dengan kapasitas yang lumayan besar Mbak Yuni. Jadi 1.000 orang. 1.000 orang akan kita sekolahkan di sekolah rakyat, dan ini dengan full fasilitasi atau boarding school. Jadi tidak hanya itu, tidak hanya boarding school, tapi juga keluarganya diberdayakan dengan bantuan-bantuan ekonomi, sehingga ini sangat efektif nanti untuk bisa menurunkan angka kemiskinan. Oke, itulah kenapa mereka di awal yang dapat kartu amanah ya Pak ya? Iya betul, nah betul. Jadi kita juga menggulirkan sudah kartu amanah sebagaimana janji kita kepada masyarakat, bahwa setiap masyarakat yang Kota Probolinggo yang tidak mampu, kita jamin nanti ke depan untuk mendapat bantuan dari pemerintah ya. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan kartu amanah tadi. Jadi memang belum masif, kenapa? Karena memang ada namanya data tunggal sosial ekonomi yang nasional ini yang belum secara selesai diproses, dan ini mudah-mudahan kalau sudah disosialisasikan menjadi suatu data yang bisa kita jadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya yang berhubungan dengan kemiskinan. Apa saja nanti ya, yang bantuan sosial Jadi bisa lewat kartu amanah itu ya Pak? yang tidak terdata di sana dan kita anggap itu merupakan haknya, itu kita berikan kartu amanah. Oke, Gitu. iya. Jadi ini pun juga bertahap ya Pak ya, karena prosesnya juga Ya. melibatkan pihak ketiga juga ya Pak ya, perbankan maksud saya? Ya, dengan perbankan kita bekerja sama, dan banyak hal kita bekerja sama dengan perbankan ini untuk pertama tadi menyelesaikan masalah-masalah dengan sosial, kemudian termasuk kita sekarang sudah bekerja sama dengan perbankan itu dalam proses pemberian santunan kematian ya. Jadi kalau selama ini kalau tidak diurus itu biasanya nggak dapat ya. Nah sekarang otomatis sudah begitu ada kematian cukup lapor ke kelurahan, kemudian sudah langsung terkonek dengan Dukcapil, nanti dengan asuransi,
kemudian dengan Bank Jatim, nah kemudian nanti dalam beberapa hari langsung keluar dan langsung dilakukan penyerahan uang gitu. Iya, jadi percepatan penyerahan santunan ini ya, Pak, ya. Betul. Terus kemudian kalau dikatakan tadi, Pak, banyak hal ya sebenarnya yang sudah dilakukan, yang itu pun juga masih perlu tahapan lanjutan, kan tidak bisa sekaligus ya, Pak, ya. Nggak bisa sekaligus juga. Terus gimana, Pak, ngomong-ngomong sudah efisiensi, anggarannya terbatas, mungkin Bapak punya ide cemerlang apa ini untuk bisa tetap menjalankan apa yang menjadi visi misi Bapak, tetapi juga yang tetap sesuai dengan koridor hukum. Betul, jadi memang di tengah situasi efisiensi ini, khususnya saya yakin juga kepala daerah yang lain ini mengedepankan yang namanya proses komunikasi ya, komunikasi dengan berbagai pihak untuk membuka diri agar supaya apapun yang bentuknya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, baik itu berupa investasi ya, investasi apapun, kemudian proses-prosesnya kita percepat ya, sehingga memang kita harapkan ke depan itu nanti tumbuhlah perekonomian di Kota Probolinggo ini yang notabene-nya nanti dengan perbaikan ekonomi akan meningkatkan daya beli dari masyarakat, dan ini tentu akan mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemiskinan tadi. Oke. Nah, gitu. Pak, ngomong-ngomong, ini juga lagi ditunggu ya, honor untuk para kader gitu ya, Pak, ya. Kader posyandu, guru ngaji, RT RW, ini kan infonya Bapak mau ngasih peningkatan honor buat mereka. Iya. Nah, cuman kan mesti sabar lagi gitu ya, Iya. Kak, ya. Iya, jadi kita bukan lupa gitu ya, Pak, ya, Iya. tapi ditunggu. Oh. Nah, Iya. ini mungkin bisa dikasih gambaran juga, Pak? Iya, memang sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya APBD 2025 ini yang sekarang sedang berjalan, ini sudah didok, artinya sudah direncanakan mulai dari perencanaan kemudian pelaksanaan itu oleh pejabat sebelum saya. Nah, yang saya sedang susun ini tentu di 2026. Nah, ini bisa kita pastikan nanti di 2026 ini, di 2026 ini RT RW itu mendapatkan 1 juta per bulan sesuai dengan janji kami. Kemudian program-program lain ada bantuan modal kerja bagi UMKM. Kemudian tadi berlanjut misal TOSA, pemberian TOSA pada RW-RW yang sudah siap dalam pengolahan sampahnya. Kemudian juga program-program yang menyangkut pemberdayaan tadi, misalnya Linmas yang akan kita naikkan ininya bahkan hampir lebih dari 100% ya Honornya itu? honornya. Nah, agar memang Linmas ini yang merupakan ujung tombak di kegiatan sampai dengan tingkat kelurahan itu menjadi diberdayakan. Yang selama ini mereka kalau ada risiko itu tidak pernah mendapat yang namanya asuransi jiwa atau kematian. Nah, sekarang kita berikan. Jadi ada menguatkan sini. Linmas kita ini makin berani nanti, dan tentu efeknya apa? Tingkat keamanan dan ketertiban di kota ini makin meningkat. Demikian juga kader-kader posyandu ya. Kita berdayakan nanti karena kita memang memerlukan mereka dalam proses-proses perkembangan, khususnya kesehatan, penanganan stunting ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Apalagi sekarang kita sedang menggalakkan yang namanya aplikasi-aplikasi di pemerintahan. Iya. Sehingga pemerintah bisa memantau kegiatan-kegiatan atau program-program utama dari secara keseluruhan, yang mana ini notabene-nya adalah untuk supaya memang kemakmuran di kota ini makin bisa kita tingkatkan gitu. Iya, dan masyarakat sebenarnya juga bisa ikut memantau ya, Pak, ya, lewat dashboard Kota Probolinggo itu pun juga ya, secara digital sudah bisa diakses informasi Ya, transparan. kita sudah punya dashboard yang sebelum ini tidak ada, kemudian nanti bisa mulai dipantau apapun
Informasi-informasi yang berhubungan dengan baik itu data, pendataan atau apa sih Kota Probolinggo, kemudian bagaimana nanti program-program ke depan, apa yang terjadi hari ini dalam proses pemerintahan, ini bisa kita pantau semua. Oke, silakan Pak. Ini Oh kayak iya, sudah nggak itu panas kayaknya ini. nggak Om. panas, iya. Iya, silakan. Bismillah. Oh, Bapak seringnya kopi pahit ya? Ya ada manisnya juga, Oh, ada manis jangan juga. terlalu manis gitu. Pak pernah mikir nggak sih kalau mau tidur, aduh besok mau ngapain lagi, gitu nggak ya Pak? Jadi kepala daerah kayaknya lebih banyak yang dipikirin gitu ya Pak ya dibandingkan sebelumnya. Tapi ini saya sudah terbiasa mungkin ya. Selama ini kan kebetulan profesi saya kan dokter. Dokter itu harus menyelesaikan sesuatu itu selesai untuk saat itu. Jadi yang bisa diselesaikan saat itu kita selesaikan. Sehingga Nggak tunda-tunda gitu ya Pak? tadi tunda. Sehingga ya alhamdulillah sampai saat ini tidur saya Masih tetap nyenyak gitu. nyenyak gitu ya. Kemudian suasana hati juga enak gitu. Ya happy lah gitu ya. Happy dan alhamdulillah tadi banyak sudah ya walaupun baru awal ya. Iya. Program-program yang kita rencanakan dalam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu berjalan sebagaimana harapan yang kita Oh ya, rencanakan. Bapak pun juga berbagi tugas dengan Ibu Wakil Wali Kota ya Pak ya, dengan termasuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini. Iya, Waduh aktif semua nih. jadi bukan hanya itu, kita perbaiki kerangka strukturisasi dari pemerintahan, tugas-tugas dari susunan atau tahapan-tahapan yang ada di pemerintahan tersebut, bagaimana kita berikan kepercayaan misalnya kepada kelurahan tentang daerahnya, ke kecamatan sebagai pemegang teritori ya, kemudian nanti bagaimana komunikasi dan kolaborasi antara kelurahan, kecamatan dengan OPD nanti bagaimana bisa mensinkronkan kegiatannya satu sama lain melalui asisten, dan bagaimana kegiatan kita keluar pun kita koordinasikan melalui staf-staf ahli. Nah ini kita perbaiki terus memang restrukturisasi baik itu fungsi maupun strata tadi ya. Nah ini alhamdulillah timbul semacam penguatan di pemerintahan, sehingga dengan penguatan-penguatan ini maka terjadi sinergitas dan kolaborasi yang lebih kuat. Nah ini sangat diperlukan dalam proses pembangunan ke depan, sehingga yang namanya program-program itu segera dapat terrealisasi dan masyarakat bisa langsung atau segera menikmati hasil dari program-program tersebut. Iya, Pak 5 tahun ini bisa dibilang panjang iya, cepet juga iya gitu ya Pak ya. Cuman pasti Bapak sudah punya planning yang matang dari waktu ke waktu untuk bisa segera menyelesaikan semua yang menjadi, visi dan misi Bapak yang pasti ya. Dan sebagai apa ya, poin penting lah untuk bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Probolinggo, seperti apa sih yang diinginkan Bapak untuk masyarakat ini agar bisa mendukung pemerintahan hingga 5 tahun ke depan? Karena kan masih Betul. panjang nih. Jadi strateginya adalah bahwa kita harus menentukan yang namanya rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ini. Kemudian dari jangka menengah tersebut, indikator-indikator apa yang harus kita capai. Dari sana baru kita breakdown lagi menjadi yang namanya rencana pembangunan tahunan. Ya melalui APBD setiap tahun, tahapan-tahapan tersebut apa yang mesti kita capai dalam program-program setiap tahun itu, terus kita breakdown lagi. Jadi bagaimana proses-proses pencapaian dari setiap tahun tersebut. Jadi artinya kalau kita bicara masalah waktu 1 tahun, maka di bulan Agustus mestinya itu sudah sebagian besar dari program-program itu dijalani. Demikian juga nanti bulan-bulan selanjutnya, sehingga memang bisa terpantau. Inilah yang kita sebut tadi pemantauan melalui dashboard ya, ada atau chip dashboard. Jadi
pemerintah atau saya khususnya sebagai wali kota dan Ibu Wakil itu bisa memantau perkembangan kemajuan proses pembangunan itu secara real time setiap hari. Apapun bentuknya, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang-bidang perekonomian dan segala macamnya. Kita coba terus bertahap memang, dan ini memang memerlukan tadi kerjasama ya. Iya, berbagi perannya di mana Pak dengan Ibu Wakil Wali Kota? Adakah spesifikasi Tentu khusus gitu? ada, tentu ada. Ya misalnya, mohon maaf. Tentu ada, misalnya yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Ini menjadi tanggung jawabnya Bu Wakil ini. Oh, Jadi berbagi perannya tetap ada ya Pak ya? harus. Makanya kita, saya bilang tadi, memanfaatkan potensi semua stakeholder maupun potensi semua ya semua orang atau semua ASN itu, sehingga bisa maksimal ya dalam kata lain, ya kalau satu orang itu bisa baik dengan banyak orang pasti sudah sangat baik bisa dicapai kan. Nah begitu kira-kira ini Mbak Yuli. Iya. Sebagai closing mungkin ya Pak ya, Ya. sebenarnya ini kan bukan podcast terakhir karena nanti bakal kita siapkan waktu lagi untuk berinteraksi kembali tentang perkembangan Kota Probolinggo di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Dr. Aminuddin dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Ina Dwi Lestari ini. Karena kan sekarang gebiarnya aja udah kerasa sebenarnya ya, event terus ada. Ya. Ini aja liburan juga bakal rame lagi gitu ya Pak ya. Beda lagi belum nanti event-event di luar agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Dispopar. Itu kayaknya udah punya ide sendiri-sendiri loh Pak, masing-masing kelurahan, RW gitu ya, sudah punya ide sendiri mereka. Nah ini sebagai closing ini apa kata-kata yang paling tepat yang ingin Bapak sampaikan kepada warga kota? Ya, sebelum saya sampaikan closing ini, sebentar lagi kita akan ada momen ya yang namanya Sumifro ya. Nah ini kita coba memang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat dalam artian mereka yang biasa melaksanakan program-program, tapi betul-betul seluruh stakeholder yang ada di kota ini dan semua wilayah. Jadi potensi-potensi yang ada di Mayangan kita timbulkan, potensi-potensi yang ada di Kademangan kita timbulkan, demikian juga di Kandigaran, Kedupo maupun Uluwasi yang terus kita bangkitkan ini. Nanti mudah-mudahan Semarak Sumipro ini menjadi gambaran bahwa kita bisa asal bersama-sama. Ya ini kata kuncinya ini. Kita pasti bisa asal Sama-sama. Kita pasti bisa asal bersama-sama. Oke. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, begitu ya Pak? Betul. Oke, memang waktu yang singkat, tidak terlalu spesifik atau teknis yang dibahas karena kalau yang berkaitan dengan teknis ini khusus untuk yang berkaitan dengan perangkat daerah ya Bapak ya. Karena kan mereka ini yang secara detail pasti akan disampaikan atau laporan langsung kepada Bapak Wali Kota. Betul. Yang penting saya sampaikan kepada perangkat daerah maupun ke masyarakat juga, kepada organisasi, kepada semua stakeholder. Ada 3 aja yang harus kita kembangkan di Kota Probolinggo ini ke depan. Kerangka besarnya yaitu pertama bahwa Kota Probolinggo ini sebagai penyangga pelabuhan. Jadi proses-proses nanti yang berkembang di area pelabuhan, nah ini suatu yang sangat potensial untuk kita kembangkan ke depan yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Yang kedua, sebagai daerah transit, Probolinggo harus menjadi betul-betul daerah yang mengampu kebutuhan-kebutuhan di daerah sekitarnya. Baik dari arti yang ke arah timur itu mestinya bisa kita stop prosesnya untuk kebutuhan-kebutuhan ya apakah barang dan jasa itu di Kota Probolinggo. Yang ketiga, ini menarik, yaitu kita sebagai penyangga pariwisata, khususnya Gunung Bromo. Inilah kerangka besar yang kita kembangkan di Kota Probolinggo dan saya yakin
Dengan ketiga hal ini, kalau kita bersama-sama untuk membangunnya, insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, kota Probolinggo menjadi kota kebanggaan kita semua. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Aminuddin yang sudah ikut memberikan edukasi dan informasi di program Suaka, Suara Harmoni Bhinneka. Terima kasih dan kita tutup aja untuk acara di sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Sarana hiburan dan informasi 101,7